Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Elisa Tobing di acara Ngobras, Ngobrol Bareng Naposo. Nah, untuk edisi kali ini aku sudah ditemenin oleh Bang Leo Silalahi sebagai salah satu Naposo kita yang akan membahas tentang menjaga pola hidup sehat di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Nah, apa kabarnya nih Bang Leo Silalahi? Kabarnya baik, sangat baik juga. Keluarga juga sehat, semuanya aman-aman aja. Puji Tuhan, aman-aman ya semuanya ya, kerjaan segala macam gitu ya. Aman. Seneng dengarnya. Nah, kalau di tengah-tengah situasi yang seperti ini nih, rutinitas yang sebelumnya dengan yang sekarang, apakah ada perbedaan? Dan kalau misalnya ada perbedaan, kira-kira rutinitas apa sih yang sekarang dilakukan oleh Bang Leo sendiri? Rutinitas pasti nggak terlalu jauh beda ya. Untuk aku sendiri nggak terlalu jauh beda karena pekerjaannya juga tentang olahraga. Sekarang WFA juga olahraga. Kerjanya apa Bang kalau boleh tahu? Personal trainer. Wow, luar biasa guys. Lanjut. Jadi Gitu langsung berinteraksi dengan personal trainer ya. Kalau misalnya berkaitan nih dengan pekerjaan Bang Leo juga dan juga topik kita pada edisi ini, gimana sih caranya supaya kita itu bisa menjaga pola hidup sehat, pola hidup sehat ya. terutama di tengah situasi yang seperti ini ya, kan kita kan udah nggak bisa kemana-mana, Iya. terus tadi juga terbatas ruang gerak. Iya. Jadi kalau untuk pola hidup sehat sebenarnya simpel banget. Yang penting pertama kita harus ada niat dulu, kemauan. Nah itu nanti akan berkaitan lagi dengan beberapa hal. Tapi yang pertama adalah niat dan kemauan dulu. Jadi untuk hidup sehat itu menurut aku sih ada 3 ya. Pertama dari niat, pola makan, sama membiasakan diri. Oke, Betul. membiasakan diri ya. Nah kalau misalnya dari niat itu sendiri kan kadang-kadang ya namanya juga manusia ya, Betul. suka mager ya. Iya. Nah apalagi sekarang situasinya sangat membuat kita tuh jadi males Iya, kemana-mana betul. dan males ngapa-ngapain gitu kan. Nah kalau dari Bang Leo sendiri kira-kira apa nih tipsnya supaya kita nggak males gitu untuk bahkan untuk ngumpulin niatnya gitu untuk olahraga? Jadi itu mungkin dari banyak orang yang pasti susah niat untuk berolahraga karena kita misalkan aktivitasnya biasa habis bekerja terus capek kerja kan, kalau kita tiban olahraga lagi biasanya tuh capek rasanya kan, jadi malas gitu kan, timbul rasa malas itu kan, itu wajar banget sih. Nah itu nanti tekniknya tuh ada caranya biar kita bisa naikin mood atau naikin niat. Yang penting kita tahu caranya. Tuh niatnya, caranya adalah pertama kita dari sebelum selesai bekerja, misalkan contoh kita misalkan mau ngelakuin olahraga tuh habis pulang bekerja biasanya begitu kan. Betul, Nah ya. ada niat misalkan wah habis bekerja nih, kebetulan juga lagi WFH dan sangat mudah kan, nggak perlu di jalan dulu atau kena macet segala macam yang bikin tambah malas. Biasanya kan bisa nih langsung di rumah gitu kan. Nah, caranya adalah 1 jam sebelum kita selesai bekerja, kalau misalkan kita punya waktu untuk istirahat atau berdiam diri sebentar, itu kita ambil aja waktunya sebentar. Biasanya kan rata-rata kan orang ya 1 jam sebelum selesai bekerja, pekerjaan biasanya dia udah kayak kalau misalkan bisa waktunya seperti itu, kita bisa langsung ambil waktu untuk sebentar berdiam diri atau tenang, semacam kayak relax lah, kayak orang bermeditasi lah. Jadi kayak untuk menenangkan pikiran. Jadi kita mensugesti diri kita sendiri untuk tenang. Nanti secara nggak sadar itu mood kita akan naik sendiri. Itu tekniknya caranya. Tapi ada tips khusus nggak supaya kita bisa ngerasa tenang? Apakah harus beneran meditasi dulu gitu kah? Atau berdiam diri tuh maksudnya sambil dengerin lagu atau ngobrol, itu ada trik khusus atau misalnya kebiasaan dari Bang Leo sendiri? Ya itu biasanya kalau dari
aku sendiri sih tekniknya ya kita dengerin musik bisa, terus diem diri aja misalkan langsung kayak nggak megang handphone gitu kan. Biasanya karena handphone juga bisa nge-trigger kita untuk ngecek lakukan aktivitas, nambah aktivitas itu biasanya kalau aku kalau nggak dengerin musik taruh handphonenya, duduk santai aja, diam, tutup mata gitu, jangan tidur. Itu sejenis meditasi tapi bukan meditasi, kayak diem aja gitu, diem aja ya, diem aja, tenangin diri, naikin mood. Itu nanti mood kita akan naik sendiri kok kalau kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri sih makan sih, ya. Tapi itu juga berguna untuk olahraga di habis pekerjaan kan. Maksudnya kita istilahnya ngisi energi dulu atau ngisi tenaga dulu gitu kan. Itu bisa kalau misalkan kita ngelakuinnya 1 jam sebelum olahraga kita makan, itu bisa aja, tapi tergantung apa yang kita makan. Tergantung apa yang kita makan. Kalau misalnya kalau makanan sehat kan biasanya tuh buah sama sayur gitu kan. Nah, terus ada juga mungkin orang-orang yang lebih seneng ngisi tenaganya tuh pakai karbo atau makanan berat. Nah, kalau menurut Bang Leo kira-kira yang paling bagus gitu yang kita konsumsi sebelum olahraga tuh apa? Biasanya yang paling bagus itu kalau biasanya buah dan sayur biasanya itu yang paling bagus. Cuman biasanya kan sulit tuh untuk dapat itu kan. Untuk dapat buah dan sayur itu sulit biasanya. Kita nggak apa-apa makan nasi juga, tapi nasinya itu takarannya tuh jangan banyak lah. Misalkan contoh misalkan dari satu porsi nasi di KFC itu kita makan setengahnya aja. Kira-kira hitungannya kayak gitu, setengahnya dari situ, baru lauknya juga sedikit aja. Kalau bisa hindarin makanan yang berkuah santan. Berkuah santan yang berlemak-lemak begitu biasanya kita kurangin aja, karena kalau itu masuk ke dalam tubuh kita itu langsung ngebikin badan kita jadi malas lagi. Karena keburu begah. Karena begah, kita ngerasa kenyang. Terus enak juga mungkin karena ada fatnya itu ya. Karena kalau misalkan kita lanjutin untuk bergerak lumayan banyak, itu perut kita akan gak enak. Jadi ya olahraga juga akan gak enak. Berarti emang baiknya sih langsung buah dan sayur aja. Itu bagus. Kalau butuh yang emang berat-berat mungkin bisa ganjel pakai pisang, bisa roti. Jadi maksudnya kayak ngisi tenaga lah gitu, cuman nggak begah dan nggak berlemak. Cuman isi tenaga aja, biar isi tenaga, biar ada mood kita juga. Sama coklat boleh nggak? Coklat boleh aja, nggak masalah. Coklat bisa, cuman ya semua kembali ke takarannya sih, seberapa banyak yang kita makan kan, nggak 10 bar juga kan nggak mungkin kan. Nggak tahu sih juga. Kalau makan 10 bar sih janganlah, paling aku saraninnya 3 lah, 3 bar aja. 3 bar itu cuman sebenarnya kan coklat kan naikin mood kan. Benar. Jadi tujuan utamanya itu. Tujuan utama kita bukan makannya. Tujuan pertama kita adalah naikin moodnya untuk melakukan aktivitas. Kayak gitu sih. Cakep. Nah, sekarang kan kita memang tinggalnya itu terbatas di rumah aja ya. Dan bahkan kalau misalnya mau olahraga tuh ya paling kita memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu kan. Saya kalau yang aku lihat di Instagram atau apa gitu kan pasti ada stay at home workout, stay at home gym dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini berkaitan juga dengan orang-orang yang tinggal di rumah, termasuk juga orang tua atau mungkin kakak adik gitu kan. Nah, kira-kira dari Bang Leo sendiri kalau kita mau ngajakin orang tua untuk ikutan juga mengikuti pola hidup sehat atau ikut berolahraga, itu ada tips and triknya nggak? Tips and trick ada ya Mas. Cara nge-trigger orang rumah ya untuk melakukan olahraga ya. Biasanya kalau aku sendiri sih aku tanya dulu orang tua sukanya apa. Misalkan nikah. Kurang lebih ya gitu. Itu pasti suka ya.
biasanya kalau orang tua kan susah, jadi aku biasanya cuma kasih senam aja, senam atau perenggangan badan, normal aja kayak sebenarnya ya kayak waktu kita zaman kecil aja lah, ada olahraga kecil-kecilan, pemanasan biasa aja lah. Nah, karena orang tua kan gerakannya nggak terlalu Nggak bisa berat-berat maksimal juga lah ya. ya, nggak bisa berat dan nggak bisa banyak banget kan. Jadi ya paling memungkinkan ya pemanasan, gerakan-gerakan pemanasan itu sebenarnya juga termasuk olahraga juga. Atau stretching. Iya, stretching, seperti stretching kan olahraga juga. Olahraga nggak melulu soal gerakan berat atau banyaknya repetisi atau seperti apa yang kayak dilihat kita di YouTube atau di itu. Iya, betul. Stretching biasa juga sebenarnya udah termasuk olahraga. Barang 5-10 menit stretching juga kayak Iya, cukup ya. Udah cukup kalau untuk orang tua sih. Kalau buat kita cukup nggak? Kalau untuk kita anak muda kurang sih. Kurang banget nih gengs. Jadi yang baiknya gimana nih kalau buat seumuran kita nih? Kalau untuk anak muda biasanya di bawah 30 lah. Di bawah 30 tahun minimal dia bisa ngelakuin olahraga tuh 1 jam. Wow. 1 jam. Tapi minimal berapa? Gak harus sejam, cuman maksudnya paling enggak berapa menit, setengah jam gitu? Ya setengah jam bisa. Tapi maksudnya kalau 1 jam itu kan udah termasuk ada istirahatnya. Jadi hitungannya paling kita dapat setengah jam atau 45 menit lah yang olahraganya. Iya. Benar-benar ngerti ya. Nah kalau yang aku lihat kan memang kebanyakan tuh olahraga tuh yang berat-berat terus kayak itu apa segala macam. Padahal sebenarnya simple aja, yang penting gerak aja yang ya. penting ada gerakan aja. Terus juga ya gerak sana. Kalau gerak sebenarnya gerakan standar aja, misalkan kayak kita nggak ngerti aja kita ngelakuin gerakan itu enak buat badan kita, itu it's okay aja, nggak masalah. Nggak harus tentang kayak gerakan di YouTube seperti ini atau gerakan di Instagram seperti ini kita harus begitu gerakannya, enggak harus seperti itu. Olahraga itu atau aktivitas olahraga itu tergantung badan kita meresponnya. Jadi kalau badan kita lihat orang gerakan seperti itu, tapi kalau kita coba rasanya nggak enak, kita bisa improve dengan perubahan posisi sedikit misalkan begitu. Itu udah benar gitu. Jadi nggak harus terpaku dengan yang ini benar. Yang benar itu adalah badan kita bisa menerimanya dengan baik. Itu olahraga. Jadi olahraga itu tidak kompleks atau seribet yang dibayangkan ya teman-teman. Sesimpel kita gerak kayak misalnya cuma gerakan tangan aja, yang kaki nggak harus yang kayak HIIT gitu ya. Kalau aku sih sukanya zumba. Tunggu ya next episode. Nah terus, kalau tadi kan Bang Leo sempat mention soal 3 kunci yang harus kita utamakan nih dalam menjaga pola hidup sehat, mind and soul, terus niat, terus sama yang terakhir membiasakan diri. Nah terus dari 3 kunci tersebut, apa yang mana gitu yang paling penting atau paling sulit? Atau yaudah yang paling sulit dulu deh. Yang paling sulit itu ya pasti semua kalau kebanyakan orang Indonesia itu niat ya. Ya betul. Karena olahraga itu kayak bukan budaya kita lah, tanda kutip bukan budaya kita. Kita keseringan tuh kayak cuma ya selesai bekerja kita nongkrong, atau ntar kita ngelakuin hal lain, main handphone atau apa. Itu kan kayak contoh main handphone kan banyak banget ngabisin waktu sebenarnya. Iya, nggak nyadar terus tiba-tiba udah setengah jam aja gitu ya. Sebenarnya itu yang kurang baik lah. Kalau kita lihat keluar itu keluar negeri banyak orang yang penting mereka itu ada olahraganya dalam sehari, setengah jam atau 1 jam, karena itu penting buat pekerjaan mereka juga. Karena kalau badan kita sehat, tubuh kita sehat, pekerjaan kita pasti juga semakin baik dan bisa membawa kita ke ya jenjang yang lebih atas lah kalau dalam pekerjaan. Jadi menurut aku sih olahraga ya penting sih buat aktivitas kita, tapi yang tersulit ya itu kembali lagi
di niatnya. Karena sebetulnya kalau tadi Bang Yus mention soal kalau misalnya kita udah olahraganya udah oke gitu, terus nanti pikirannya juga bakalan lebih sehat, lebih fresh dan bisa membantu kita untuk bekerja gitu atau beraktivitas sehari-hari lah. Itu ibarat kata ini ya, mens sana in corpore sano ya. Iya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat juga kan. Nah, itu yang tadi untuk part yang paling sulit. Tapi kalau misalnya menurut Bang Leo sendiri, part yang paling penting yang mana? Antara makan, terus biasakan diri sama yang mind and soul tersebut. Sebenarnya ketiga itu penting semua ya. Cuman yang lebih aku tekenin sih ada satu aspek ya, yang jarang orang tahu lah gitu. Orang jarang tahu itu teknik dalam melakukan olahraga. Teknik itu dalam arti misalkan kayak kita misalkan hari ini mau olahraga nih 1 jam, teknik sebelum olahraganya dia tahu gak? Terus teknik pas selesai olahraganya dia tahu gak? Terus teknik selesai olahraganya dia tahu gak? Itu maksudnya teknik itu apa yang harus dilakukan? Iya. Atau gerakan sebelum olahraga atau apa? Iya. Itu biasanya apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan. Istilahnya kayak prosedurnya lah iya, ya. Prosedurnya. Cuman nggak susah sih, nggak sulit banget. Contoh kayak naikin niat itu tadi, makan atau tidur atau mandi, ya kan? Karena kalau mau olahraga itu badan kita harus fresh. Nggak bisa kita misalkan habis kerja terus kita langsung maksa olahraga gitu. Tapi kita nggak siapin badan kita. Nggak dikondisiin. Iya, nggak dikondisiin. Ya. Itu badan kita akan nolak sih. Oh ya? Karena berdasarkan pengalaman saya loh. Ini sharing aja ya. Kalau misalnya aku habis kerja gitu ya, dan memang kalau kerja itu kan dari sisi pikiran dan juga tubuh mungkin sudah terkuras gitu ya, lumayan banyak. Nah tapi justru ketika kita sudah selesai dengan kegiatan bekerja, justru malah kita pengen langsung melampiaskan lah tanda kutip gitu, atau menyalurkan sisa-sisa tenaga serta channeling refreshmentnya itu melalui olahraga gitu. Bisa jadi, langsung itu. Iya, jadi kayak justru untuk refreshmentnya itu kan orang biasanya nongkrong dan sebagainya gitu kan. Nah tapi kalau aku sendiri lebih enak tuh kalau kita gerak aja gitu, dan kadang-kadang Zumba itu dengan kita berkeringat dan juga bergerak sebanyak itu tuh udah langsung ngekondisiin si badan ini untuk lebih fresh gitu. Jadi instead of kayak nyiapin badan untuk bisa fresh melakukan olahraga, tapi justru malah karena si olahraganya itu badan kita jadi lebih fresh gitu kan. Mungkin karena ada juga kan ya rutinitas orang pada abis gawe tuh langsung pada nge-gym kan. Nah ya biasanya gitu kan. Kalau kayak gitu sih itu bisa juga kayak begitu kan. Tapi itu tergantung level orangnya. Benar banget. Jadi kan setiap olahraga itu kan ada yang levelnya yang masih newbie atau baru gitu kan. Ada levelnya yang udah masuk tahap udah lumayan lah, ibarat kata udah lumayan. Nah, ada yang levelnya udah advance. Nah, advance itu biasanya level yang udah badannya emang udah kan ada istilah bisa karena terbiasa. Ya kan. Nah, jadi kalau tadi Elisa bilang badannya menerima, ya itu sudah levelnya udah level advance. Jadi badannya sudah terbiasa langsung menerima itu. Iya benar juga ya. Karena kalau aku pun ngerasa ketika aku stop melakukan rutinitas tersebut, justru malah jadinya lebih lunglai aja atau lebih ringsek aja gitu badannya. Ya sih memang harus dibiasakan. Bisa karena terbiasa. Betul, luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi atau edisi kali ini, dari Bang Leo ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman semua untuk menjaga pola hidup sehat, terutama di situasi dan kondisi yang sangat terbatas seperti ini? Untuk pesan sih ada ya, untuk teman-teman Naposo ataupun siapapun yang melihat ini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi kalian, tetap jaga pola makan kalian, kurangin makanan yang mengandung minyak banyak atau santan,
atau berkuah santan itu harus kita kurangin lah. Boleh kita makan tapi nggak harus setiap hari. Contoh kita makan itu 3 kali sekali gitu kan, 3 hari sekali. Misalkan Senin sampai Rabu kita nggak makan itu, terus hari Kamis kita makan, baru berikutnya begitu lagi. Karena untuk badan kita sendiri kita harus peduli juga lah, jangan cuman kita peduli pekerjaan doang tapi kita nggak peduli dengan badan kita. Biasa. Jadi sehat itu juga penting karena untuk ngejaganya itu lebih sulit ngejaganya daripada kita ngelakuin olahraga itu sendiri, karena nanti takutnya kebanyakan kerja kita sakit, duit kita cuma buat rumah sakit kan, berobat itu kan sayang banget kan. Lebih baik dicegah ya daripada harus keluar untuk mengobati. Apalagi kalau misalnya lagi situasi kayak gini kan riskan banget kalau riskan banget, sakit gitu. Virus juga ada, terus kita juga nggak ngapa-ngapain, ibarat kata aktivitasnya tuh dari 100% sekarang mungkin 50% atau di bawah 50% kali kan. Jadi kita kebanyakan diem, karena diem aja tuh bisa sakit gitu. Diem aja kita bisa sakit. Kalau stres bisa. Ya kan orang sekarang kalau diem di rumah kan stres ya kan, sakit juga. Jadi ya carilah aktivitas yang bisa ngebuat kita bergerak atau apa. Olahraga itu banyak sebenarnya. Olahraga itu terlalu luas. Jadi kita bergerak aja itu udah termasuk olahraga. Tapi bergeraknya dalam artian membakar kalori atau lemak yang ada di dalam tubuh kita. Itu sih. Wah, luar biasa pesannya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau komentar dan lain sebagainya, boleh langsung disampaikan melalui Instagram channel Naposo HKBP Marata Rolombu. Nah, sekian untuk edisi kali ini. Terima kasih Bang Leo untuk waktunya. Semoga kita tetap sehat dan tetap bisa niat serta membiasakan diri untuk terus berolahraga. Oke teman-teman semua, sekian sesi atau edisi Ngobras untuk kali ini dengan tema menjaga pola hidup sehat di tengah-tengah pandemi. Nah, masih akan ada banyak konten menarik di Instagram channel Naposo Bulung. Nah, untuk teman-teman semua jangan sampai kelewatan untuk konten-konten selanjutnya karena masih banyak yang akan kita bahas seperti menjaga kesehatan mental. Kemudian mungkin nanti akan ada tutorial untuk Zumba at home. Tunggu saja tanggal mainnya. Nah, untuk bisa stay tune, teman-teman Naposo bisa langsung follow IG Naposo yaitu NHKBP Marata Rolombu, dan juga nanti konten ini juga akan diupload di YouTube channel Naposo Marata Rolombu. Nah, terus pesan yang terakhir nih teman-teman semua, stay at home of course, kemudian healthy inside, fresh outside. Yoi, seperti itu. Dan juga nanti setiap hari Sabtu kita juga akan ada PA online. Jadi untuk semua infonya bisa ditemukan langsung di Instagram channel kita. Oke teman-teman semua, stay at home, stay healthy, and